Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lembaga Biro Konseling Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Nah, perkenalkan, nama saya Desi Alawiyah, salah satu konselor yang ada di akan membahas hal yang paling dasar dalam sebuah pernikahan. Nah, sebuah pernikahan itu pasti banyak banget kita bisa lihat pernikahan yang bahagia, harmonis, komunikasi antar pasangan itu bagus, terus antara anggota yang lainnya juga kompak. Nah, ternyata ada hal-hal dasar yang perlu kita ketahui. Semisal nih, hal yang paling dasar itu adalah tentang bagaimana sih kita menentukan visi dan misi dalam pernikahan. Banyak sekali permasalahan yang sebenarnya sepele, tapi ini yang mengganggu dalam rumah tanggaan gitu. Contoh, ada lagi permasalahan nih ya, semisal dalam diri kita sendiri, saya juga pernah mengalami juga, kok ngelihat keluarga si A itu bahagia banget, kok ngelihat keluarga si B itu hobinya jalan-jalan ya, keluarga si C anaknya baik-baik banget, nggak ada yang nakal, sopan, santun. Kenapa hal tersebut tidak terjadi pada keluarga saya gitu? Nah, itu salah satu permasalahan yang terjadi dan sering dalam dan terjadi di lembaga sering ditemuin di dalam lembaga biro konseling. Nah, sebenarnya kita kembali lagi pada dasarnya, bagaimana sih membuat peraturan dalam rumah tangga. Nah, hal yang paling kecil adalah bagaimana kita menentukan visi dan misi. Visi dan misi dalam pernikahan ini sebenarnya sangat penting. Banyak banget juga sering diseminarkan, sering diceritakan pada seminar-seminar pranikah atau juga misalnya kelompok-kelompok orang yang ingin belajar tentang pernikahan. Cuman kebanyakan nih tentang visi misi ini mereka tidak ada rujukan secara jelas bagaimana menentukan visi dan misi. Sebelumnya itu kita lihat dulu sih visi dan misi itu apa. Visi itu adalah tujuan kita dalam berkeluarga itu apa. Sedangkan misi itu langkah-langkah atau cara untuk menggapai tujuan tersebut. Oke, banyak orang yang ingin menikah tujuannya itu agar hidup bahagia, terus ada yang mendampingin, ingin memiliki anak dan lain sebagainya, atau juga yang zaman sekarang ini karena udah kepentok usia. Nah, apakah itu termasuk dalam tujuan pernikahan? Enggak begitu juga kan ya. Nah, tujuan pernikahan itu harus kita tentukan dari diri kita dan juga pasangan kita. Kita menikah ini tujuannya apa? Ingin menjadi pendidik dalam keluarga kita, atau ingin mencapai keluarga yang harmonis. Nah, itu kan, apakah ini bermanfaat untuk orang banyak atau hanya untuk dalam keluarga kita sendiri? Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana diri kita dan juga pasangan kita. Sehingga ketika kita sudah menentukan visi, tujuan dasar dalam pernikahan, kita bisa menentukan misinya. Semisal nih, tujuannya kita ingin menjadi keluarga pendidik yang berkontribusi pada masyarakat. Otomatis Allah sangat menyukai hal ini kan. Nah, bagaimana misi agar mencapai tujuan dari pernikahan tadi? Semisal nih, salah satunya dari pasangan ini saling bersemangat dalam belajar, terus itu lagi si pasangan ini saling mendukung cita-cita masing-masing gitu kan, terus mendidik anak, memperkaya literasi, misalnya seperti itu. Nah, dari dari misi ini tadi, maksud saya ini akan jatuh pada target tahunan, target bulanan, target harian, sehingga apa yang kita kerjakan ini tidak jauh dari tujuan pernikahan kita tadi, sehingga apa yang ingin kita capai tercapai gitu. Nggak hanya jalan pernikahan dari hari ke hari, tahun ke tahun, hanya sekedar ya jalan aja seperti air kayak gitu, mengalir gitu kan. Permasalahan pasti ada, tapi bagaimana permasalahan tersebut itu bisa kita minimalisir, atau ketika permasalahan
itu datang dalam keluarga kita, kita sudah mengetahui apa sih sebenarnya yang menimbulkan masalah ini. Apakah ini masalah itu sudah melampaui batas dari apa yang kita ciptakan, atau malah keinginan kita yang melampaui batas dari tujuan pernikahan kita ini, sehingga kita dapat mudah mengkontrol permasalahan tersebut, sehingga kita bisa menemukan titik permasalahannya ini. Nah, ternyata dari permasalahan yang saya ungkapkan di awal tadi, kok timbul iri dengan keluarga yang lain. Terus misalnya nih keluarga si A tadi hobinya traveling setiap bulan, kok keluarga kita kok nggak pernah traveling ya. Oh, misalnya lagi keluarga si B tadi kok ekonominya selalu baik, sedangkan kok ekonominya kita. Nah, ini permasalahan ini adalah kepercayaan yang ada dalam diri kita. Sikap iri itu pasti ada di setiap manusia, tapi irinya ini dibatasin atau enggak? Nah, kalau yang sudah terlampau batas, pasti biasanya itu yang permasalahan irinya tadi tuh dia sudah lupa dengan tujuan pernikahannya tadi. Dia lupa batasan yang sudah dia buat sama pasangannya tadi. Nah, sehingga tugas pasangan juga saling mengingatkan, oh tidak boleh iri, karena kan itu nilai yang diambil dari keluarga si A tadi, sedangkan di keluarga kita enggak. Misalnya keluarga A tadi kan hobi traveling, kok keluarga kita enggak. Oh, ternyata keluarga A mungkin sudah mempersiapkan bahwasanya setiap 1 bulan sekali mereka membutuhkan traveling, sedangkan di keluarga kita tidak menyiapkan itu gitu. Misalnya budget ekonomi yang keluarga si B tuh ekonominya kok bagus terus, usaha-usaha yang dilakukan di keluarga B itu bagus gitu kan. Mereka selalu memanfaatkan peluang yang ada, mungkin bisnisnya ada beberapa cabang, sedangkan kita sudah menyiapkan belum gitu. Nah, itu tadi bagian-bagian dari sebuah permasalahan yang ada dalam keluarga. Jadi boleh saya simpulkan bahwasanya permasalahan itu sebenarnya pasti ada, tapi bagaimana caranya kita agar bisa memahami atau langsung menemukan apa sih sebenarnya penyebab masalahnya ini, dan bisa kita kaitkan kembali pada dasar-dasar dalam tujuan kita membina rumah tangga ini tadi, sehingga dengan mudah kita bisa mengontrol permasalahannya ini tadi dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam keluarga kita. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semua, dan saya sangat menyarankan, dan kami di Lembaga Biro Konseling Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai ini sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin nih berbagi cerita atau berbagi permasalahan yang ada dalam diri kita. Silahkan temui orang yang tepat, karena sehat itu mahal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.